Perkenalkan, nama lengkap saya Vandrian Sarsam Gawuna. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende, kelas A1 semester 4, program studi ilmu pemerintahan. Di video ini saya mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah manajemen konflik. Di sini saya mengambil suatu alat bantu analisis konflik POSO berdasarkan segitiga SPK, sikap, perilaku, dan konteks atau situasi. Di sini terlebih dahulu saya menceritakan tentang latar belakang konflik POSO. Konflik pertikaian berlatar belakang suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan atau sara, serta menjurus ke arah disintegrasi bangsa banyak sekali terjadi setelah pada tahun 1998, yaitu ketika Indonesia memasuki era reformasi dengan ditandai jatuhnya rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto melalui gerakan mahasiswa. Jatuhnya pemerintahan Soeharto ini membuat rakyat Indonesia mengalami euforia kebebasan dalam berpolitik. Pola pemerintahan yang lebih demokratis dan perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah. Konflik yang dikhawatirkan benar-benar terjadi di POSO pada tahun 1998, POSO yang awalnya damai dan dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini, kemudian berubah menjadi tempat pertikaian yang terjadi konflik sosial berdarah melibatkan unsur etnis dan agama di dalamnya. Konflik di POSO yang melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen ini mengakibatkan kerusuhan massal hingga terjatuhnya banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 1998 sampai 2001, konflik ini pun telah membuat para perempuan, laki-laki dewasa, orang tua, remaja, anak-anak, lanjut usia, segala usia dari segala lapisan dan latar belakang, tanpa terkecuali, terseret dipaksa masuk dalam tepian dan pusaran konflik kekerasan berdarah yang berkepanjangan. Pada konflik kedua yang berlangsung pada bulan April 2000, fenomenanya sungguh erat dengan nuansa politik karena bertepatan pemilihan jabatan Bupati POSO dan adanya isu tuntutan pembagian jatah kekuasaan antara elit kelompok Kristen dengan kelompok Islam. Ketika tuntutan power sharing tidak terpenuhi, lagi-lagi konflik pertikaian antara pemuda dijadikan senjata ampuh untuk memobilisasi massa berdasarkan agama, sehingga konflik kerusuhan bernuansa sara kembali terjadi. Pada konflik yang berlangsung pada bulan Mei 2000 sampai Desember 2001, fenomena konflik berlatar belakang politik tidak nampak lagi karena konflik telah berubah menjadi konflik non-realistik. Dalam arti bahwa konflik semula berupa konflik realistik, yaitu konflik persaingan antara elit politik yang sedang memperebutkan jabatan kekuasaan di POSO. Kini perubahan menjadi konflik non-realistik, yaitu konflik yang terjadi bernuansa sara. Konflik yang terjadi telah mengindikasikan ke arah perang saudara yang melibatkan ideologi berdasarkan isu agama dan etnis. Di sini saya akan menganalisis konflik POSO berdasarkan segitiga SPK. Pertama, sikap. Berdasarkan konflik POSO, sikap yang dialami masyarakat desa, masyarakat kota, dan terhadap diri sendiri merupakan suatu pikiran, kecenderungan, dan perasaan untuk mengenal aspek-aspek tertentu pada lingkungan. 1. Pandangan staf ibu kota terhadap masyarakat desa, egois, menganggap diri hebat atau memaksa. 2. Pandangan orang desa terhadap diri sendiri, merasa diasingkan oleh kaum elit, sadar dan terima akan kenyataan yang dialami. Yang kedua, perilaku. Berdasarkan konflik POSO, perilaku yang dilakukan oleh masyarakat kota dan masyarakat desa dan diri sendiri. Pertama, pandangan kota terhadap desa karena adanya persaingan antar kaum politik yang mengakibatkan masyarakat desa mengalami konflik, pertikaian antar agama, suku, dan ras. 2. Pandangan kota terhadap diri sendiri karena membuat kekuasaan oleh kaum elit menyebabkan pertikaian antara agama dan dijadikan senjata sebagai mobilisasi. Yang kedua,
Yang ketiga, konteks. Konteks berdasarkan konflik Poso ialah terjadi setelah pada tahun 1998, yaitu ketika Presiden Indonesia memasuki era reformasi dengan ditandai jatuhnya rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto melalui gerakan mahasiswa. Jatuhnya pemerintahan Soeharto ini membuat rakyat Indonesia mengalami euforia, kebebasan dalam berpolitik, pola pemerintahan yang lebih demokratis, dan perubahan pola pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah. Konflik yang dikhawatirkan benar-benar terjadi pada Poso pada tahun 1998. Poso yang awalnya damai dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian berubah menjadi tempat pertikaian dan terjadinya konflik sosial berdarah melibatkan unsur etnis dan agama di dalamnya. Konflik di Poso yang melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen ini mengakibatkan kerusuhan massal hingga jatuhnya banyak korban. Sekian dan terima kasih.